Berikut ini perkembangan terkini Perang Rusia dan Ukraina hari ke-822 pada Sabtu, 25 Mei 2024. Hari ini, Kepala Zaporizhia OVA, Ivan Ferodov, melaporkan adanya 342 serangan Rusia terhadap 7 pemukiman di wilayah tersebut pada Jumat, 24 Mei 2024. Selain itu, pasukan Rusia dilaporkan menembaki 3 komunitas di Sumy pada Jumat malam dan Sabtu, 25 Mei 2024, pagi. Serangan Rusia juga dilaporkan menyerang 13 komunitas di Kherson, 5 komunitas di Chernihiv, dan Donetsk, seperti diberitakan Suspilne. Zelensky klaim pasukan Ukraina berhasil amankan posisi. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengatakan pasukan Ukraina telah mengamankan kendali tempur di wilayah tempat pasukan Rusia melancarkan serangan bulan ini di bagian utara wilayah Kharkiv. Tentara kami kini telah berhasil mengambil kendali tempur di wilayah perbatasan yang dimasuki penjajah Rusia, kata Zelensky dalam pidato video malamnya pada Jumat, 24 Mei 2024. Rusia bantah klaim Zelensky. Para pejabat Rusia membantah klaim Zelensky yang mengatakan pasukannya berhasil mengamankan kendali tempur. Viktor Podolatsky, anggota Majelis Rendah Parlemen Rusia, mengatakan pasukan Rusia menguasai lebih dari separuh wilayah kota Vovchansk, 5 km, 3 mil, di dalam perbatasan. Setelah Vovchansk diamankan, pasukan Rusia akan menargetkan 3 kota di wilayah Donetsk Timur Ukraina, Sloviansk, Kramatorsk dan Pokrov, katanya, dikutip dari TASS. Pasukan Rusia terjebak di Vovchansk. Panglima Ukraina, Oleksandr Syrskyi, mengatakan pasukan Rusia terjebak dalam perangnya di Vovchansk. Meskipun pada awalnya berhasil, pasukan Rusia terjebak dalam pertempuran jalanan untuk Vovchansk dan menderita kerugian yang sangat besar dalam unit penyerangan, kata Panglima Ukraina, Oleksandr Syrskyi kemarin. Dalam upaya untuk merebut kota tersebut, Rusia saat ini memindahkan pasukan cadangan dari berbagai sektor untuk mendukung operasi penyerangan aktif, tetapi tidak berhasil, tambah Syrskyi, dikutip dari The Guardian. Dia memperingatkan situasi sedang bergejolak di front timur, di mana Rusia mengatakan pasukannya telah memperoleh serangkaian kemajuan dalam 2 minggu terakhir. Saat ini pertempuran di dekat kota timur Chasiv Yar, Pokrov dan Kurahove berlangsung sangat intens. AS tambah bantuan militer ke Ukraina. Amerika Serikat, AS, mengumumkan paket baru bantuan militer sebesar $275 juta untuk Ukraina, termasuk amunisi, rudal, ranjau, dan peluru artileri. Paket itu merupakan bagian dari upaya kami untuk membantu Ukraina mengusir serangan Rusia di dekat Kharkiv, berisi kemampuan yang sangat dibutuhkan, kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, Jumat, 24 Mei 2024. Sejak anggota parlemen AS bulan lalu meloloskan kesepakatan bantuan militer senilai $61 miliar untuk Ukraina, Presiden AS Joe Biden telah memerintahkan 5 tahap bantuan militer untuk dikirim ke Ukraina. Ukraina tuduh Rusia targetkan warga sipil. Ukraina kembali menuduh Rusia sengaja menargetkan warga sipil dalam serangannya. Operator kereta api milik negara, Kereta Api Ukraina, melaporkan serangkaian serangan terhadap sistem kereta api di wilayah Kharkiv semalam hingga Jumat, 24 Mei 2024, yang merusak jalur, gerbong kereta api, dan bangunan. Perusahaan tersebut mengunggah foto-foto di Telegram yang menunjukkan asap mengepul dari gerbong yang rusak, logam yang terpelintir, dan puing-puing di samping rel dan sebuah depo dengan beberapa jendela yang pecah. Putin, Zelensky tak berhak berkuasa lagi di Ukraina. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tidak memiliki legitimasi setelah berakhirnya masa jabatan 5 tahunnya sebagai Presiden Ukraina. Menurutnya, hal ini akan menimbulkan hambatan hukum jika Rusia dan Ukraina mengadakan pembicaraan damai. Tetapi dengan siapa harus bernegosiasi? Itu pertanyaan yang aneh, saya setuju. Kami menyadari bahwa legitimasi kepala negara, Ukraina, yang sedang menjabat telah habis masa berlakunya, kata pemimpin Rusia itu. Ketika Ukraina berada di bawah darurat militer di tengah perang, Ukraina belum menggelar pemilu meskipun masa jabatan 5 tahun Presiden Zelensky telah berakhir pada minggu ini. Rusia siap negosiasi atau lanjut perang?
Reuters melaporkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin siap menghentikan perang di Ukraina dengan negosiasi gencatan senjata yang mengakui garis medan perang saat ini. Hal ini disampaikan oleh 4 sumber Rusia kepada Reuters. Sumber itu mengatakan Putin tetap siap untuk terus berperang jika Kiev dan negara-negara Barat tidak merespons tawaran tersebut. Para pejabat Ukraina menampik anggapan bahwa Presiden Ukraina Zelensky tidak mempunyai legitimasi di masa perang.